Shalom semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Wahyu 20 sampai 22. Berikut penjelasan dari kami, selamat menyaksikan. Melalui Kristus dalam Wahyu 20 sampai 22. Dari diikatnya iblis sampai penghakiman akhir dalam Wahyu 19 ayat 19 dan seterusnya, membawa menuju akhir sejarah pada penghakiman, yaitu pada hari penghakiman terakhir. Segala yang diperlukan seseorang adalah mengingat urutan kedatangan Kristus yang pertama diikuti oleh satu periode panjang, di mana iblis akan diikat, kemudian diikuti oleh satu masa singkat penganiayaan sesuai dengan dalam penghakiman. Seharusnya segera menjadi jelas bagi siapa saja yang membaca Wahyu dengan teliti, yaitu bahwa 1000 tahun itu mendahului kedatangan Tuhan yang kedua dalam sebuah penghakiman. Wahyu 20 ini juga menyusuri jalan yang sama seperti dalam berbagai penglihatan sebelumnya, yaitu di era ini dari kedatangan yang pertama sampai yang kedua. Perlu diingat bahwa di dalam Wahyu 12 itu memperkenalkan 5 musuh gereja, semuanya jatuh bersama-sama. Namun kisah tentang kekalahan mereka tersebar dalam beberapa penglihatan yang berbeda-beda. Penglihatan sebelumnya memberitahu apa yang terjadi pada 4 dari 5 musuh yang diperkenalkan dalam pasal 12. Hanya satu yang tersisa, yaitu iblis sendiri. Kekalahannya itu diceritakan dalam penglihatan sekarang ini. Sehubungan dengan ini, mengingat tema utama seluruh kitab ini, tema itu adalah kemenangan Kristus dan gereja-gerejanya atas setiap musuh. Pertama itu, tahu ya, iblis diikat dalam Wahyu pasal 20 ayat 1-3. Yohanes sendiri melihat seorang malaikat turun dari surga. Ia membawa sebuah kunci yang dengannya ia akan membuka kunci jurang maut itu. Jurang maut itu adalah sebuah lubang yang dalam dengan sebuah tutup ini dapat dibuka, dikunci, dan bahkan dimateraikan. Namun tetaplah ingat bahwa semua ini adalah sebuah simbolisme. Di tangan malaikat itu ada sebuah rantai, dua ujungnya bergantungan, jelas bahwa ia akan mengikat seseorang untuk menguncinya di dalam lubang jurang maut itu. Yohanes yang dikuasai oleh Roh ini memperhatikan bahwa malaikat itu mengalahkan iblis, membuat iblis menjadi tidak berdaya dan mengikatnya kuat-kuat. Si iblis tetap terikat selama 1000 tahun. Malaikat itu sendiri melemparkan dia ke dalam jurang maut dan menguncinya. Ia menempatkan materai di atasnya. Dengan demikian tetap terkunci selama 1000 tahun. Setelah itu ia harus dilepaskan untuk waktu yang singkat. Semua ini akan terjadi sebagai hasil dari penderitaan Kristus di atas kayu salib dan dikirimnya Roh Kudus dengan jelas menyatakan bahwa pengucilan iblis merupakan hasil dari pemahkotaan Kristus. Dalam Wahyu 20 ayat 1-3 mengajarkan bahwa kekuatan iblis itu sangat dibatasi dan pengaruhnya ditahan sampai pada suatu lingkungan aktivitas tertentu sehingga ia tidak dapat menyesatkan bangsa-bangsa lagi. Sesungguhnya iblis masih dapat berbuat banyak dalam masa 1000 tahun sekarang ini. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat ia lakukan selama periode ini. Mengenai satu hal ini, ia secara pasti diikat erat-erat. Ia tidak dapat menghancurkan gereja sebagai organisasi yang membawa berita Injil kepada segala bangsa. Ia tidak dapat melakukan itu sampai 1000 tahun berakhir. Yang kedua itu pemerintahan orang-orang kudus dalam Wahyu 20 ayat 4-6. Sehubungan dengan pemerintah 1000 tahun dari ayat 4-6 ini akan menjawab sebuah 3 pertanyaan. Pertama, di mana terjadinya itu di 3 tempat. Yang pertama, pemerintahan 1000 tahun terjadi di mana takhta-takhta itu ada. Menurut seluruh kitab Wahyu, takhta Kristus dan takhta-takhta umatnya selalu berada di surga. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 4, 3 ayat 21, dan 4 ayat 2. Yang kedua itu pemerintahan 1000 tahun juga terjadi di mana-mana, di mana jiwa-jiwa martir yang telah dibunuh karena pada waktu itu tubuh dan jiwa dipersatukan kembali. Pada waktu itu orang-orang kudus memerintah bukan untuk suatu masa yang terbatas meskipun cukup panjang 1000 tahun, tetapi untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana ciri pemerintahan itu? Mengatur pemerintahan ini bisa diringkas dengan
4 cara sebagai berikut. Yang pertama, menghakimi bersama Kristus. Jiwa-jiwa dalam kemuliaan ini selalu dilukiskan ikut ambil bagian dalam segala aktivitas yang Tuhan mereka duduk bersama Dia di tahtanya. Mereka berdiri bersama di atas bukit Sion. Tahun mereka menyanyi di hadapan tahtanya, mereka akan melihat wajahnya. Dalam Wahyu 22 ayat 4. Hidup dan tinggal bersama Kristus, mereka sungguh hidup dan sungguh memerintah bersama dengan Kristus. Di sorga, jiwa-jiwa ini merespon dengan cara yang sempurna terhadap suatu lingkungan yang sempurna. Ikut menikmati kemuliaan kerajaan bersama dengan Kristus, jiwa-jiwa ini merayakan kemenangan anak domba. Dengan demikian, kemenangan mereka juga bersama Dia. Mereka memerintah, segala doa mereka terjawab, semua pengharapan mereka selalu terpenuhi. Inilah kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang pertama adalah berpindahnya jiwa dari bumi yang berdosa ini ke surga kudus Allah. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya akan diikuti oleh kebangkitan yang kedua. Pada waktu itu, sungguh juga akan dimuliakan. Berikut pernyataan setuju serta bukti dari pernyataan. Dalam Wahyu 20 ayat 3 dikatakan, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Di dalam kata ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, itu dimaksudkan manusia lalu merasa bahwa hukuman badan akibat dari pilihan Adam dan Hawa tidak adil. Mungkin penghapusan kejahatan dan godaan ini menyediakan pengaturan teologis mirip dengan Taman Eden. Tidak hanya umat manusia terhindar dari godaan setan, mereka akan menikmati kehadiran Mesias Maha Suci untuk jangka panjang seperti yang terdapat dalam Wahyu 20 ayat 7-9. Konsep dari perjanjian lama di kedua zaman Yahudi adalah cara untuk menggambarkan konflik antara yang baik dan yang jahat, atau biasa disebut dualisme terbatas. Lalu dalam pasal 20 ayat 3, di dalam kata lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, ada 5 kata kerja yang berhubungan dengan pengikatan iblis oleh malaikat tanpa nama. Yang pertama, ia menangkapnya. Yang kedua, ia mengikatnya. Yang ketiga, melemparkan dia. Yang keempat, menutupnya. Yang kelima, memateraikannya. Semua ini adalah aorist, aktif, indikatif. Ini berarti penghapusan lengkap dari pengaruh setan mungkin menjadi acuan dalam kitab Yesaya pasal 24 ayat 2. Di 20 ayat 7-10, iblis dilepaskan dari pengaruh ketika masa 1000 tahun dan akan menjadi penganiayaan paling mengerikan yang akan dipakai kekuatan anti-Kristen. Dan cara iblis secara langsung, Gog adalah penguasa Magog, yaitu Syria, yang merujuk dalam Yeskiel kepada penganiayaan yang mengajarkan di bawah anti-Kristen Epiphanes, Raja Syria. Apa itu Gog dan Magog? Itu ada 3. Yang pertama adalah penindasan besar yang terakhir yang diderita oleh umat Tuhan di dalam perjanjian lama, disimbolkan kekuatan anti-Kristen kepada gereja di perjanjian lama. Perlawanan yang kedua itu perlawanan seluruh dunia terhadap gereja menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Yang ketiga itu di Wahyu 11 ayat 11. Roh kehidupan dari Allah bangkit di dalam semua orang dan semua orang menjadi takut. Yang keempat, serangan Gog dan Magog sebagai pertempuran akhir orang yang tak beriman pada gereja. Naiklah mereka ke seluruh organisasi yang kuat penyebaran Injil ke setiap tempat tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya dan tidak sampai kedatangan Kristus yang kedua. Itu di Wahyu 20. Menjelaskan tentang pertempuran, bukan peperangan. Pertempuran ini adalah Harmageddon. Itu adalah serangan akhir dari kekuatan anti-Kristen atas gereja. Tetapi turun dari langit, api menghanguskan mereka, tiba-tiba muncul dan menakutkan para musuhnya. Kedatangan Yesus ini memberikan penghukuman untuk iblis yang sebelumnya menyesatkan dunia orang fasik. Wahyu 19 ayat 20 itu bersama iblis, binatang, dan nabi palsu. Binatang itu kuasa aniaya iblis dan nabi palsu itu
agama anti Kristen dalam lautan api, belerang, semua yang dilakukan iblis, binatang nabi yang disaksikan untuk selama-lamanya. Kata putih yang besar itu di Wahyu 20 ayat 11-15. Yohanes melihat sebuah tahta putih besar di atas duduk Kristus, yaitu seorang anak manusia yang memakai mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Itu dijelaskan juga di Wahyu 14 ayat 14. Buktinya itu di Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Binatang dan iblis itu yang menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Itu juga dijelaskan di Wahyu 19 ayat 20 yang menjelaskan iblis, binatang dan nabi palsu itu kekuasaannya iblis yang jatuh dalam lautan api belerang. Wahyu 21 ayat 3 tentang pohon kehidupan dengan seorang malaikat jalan menuju pohon kehidupan kita lebih dari pemenang, karena itu akan dilepaskan dan dikutuk akan tetapi kita memperoleh berkat yang paling mulia, langit baru dan bumi baru. Di Wahyu 21 ayat 1-8. Dan dunia baru tetapi langit dan bumi yang sama tetapi telah diremajakan secara mulia, tanpa lala, tanpa duri atau anak dan sebagainya. Kembali kepada dirinya sendiri segala potensialitasi yang telah disembunyikan begitu lama, ini semuanya direalisasikan. Tataan lama telah lenyap. Alam semesta di mana naga binatang dan nabi palsu dan pelacur itu sudah lenyap. Langit baru dan bumi baru semuanya akan berada dalam damai sejahtera. Yerusalem baru itu di Wahyu 21 ayat 9 dan Wahyu 22 ayat 5. Yerusalem adalah sebuah kota kudus yang dijelaskan di Wahyu 21 ayat 10, 16 dan 18. Kota ini adalah sebuah komunitas orang yang memiliki persekutuan dengan Allah dan menjadi simbol kota kudus yang begitu jelas dinyatakan persekutuan ini adalah kudus dan kekal yang dinikmati oleh orang banyak yang tak terhitung. Yerusalem adalah kudus dan baru. Babel adalah besar dan lama. Kota ini terbuat dari emas murni bagaikan kaca yang jernih. Nah, ini tuh melambangkan karakter persekutuan yang kudus, indah dan bercahaya antara Allah dan umatnya, serta prinsip kita menikmati di sini sekarang. Tidak lama lagi kita akan menikmati dalam kesempurnaan. Lihatlah keindahan simbol ini terlebih dahulu. Di sini ada sebuah kota yang berukuran 1.400 mil panjang, lebar, dan tingginya. Tetapi apa artinya itu? 12 adalah hasil 3, melambangkan Trinitas. Kali 4 adalah melambangkan alam semesta. Kali 10, kali 10, kali 10 melambangkan kegenapan dan kesempurnaan yang ultimat. Karena itu angka ini mengungkapkan hasil sempurna dan genap karena kuasa Allah Trinitas yang menyelamatkan yang beroperasi dengan alam semesta. Hasil ini genap dan sempurna. Itu adalah gereja Allah yang menikmati persekutuan dengan Allah dalam alam semesta yang baru. Kota itu adalah pengantin perempuan, mempelai anak domba. Nah, maksud simbol ini itu sepenuhnya diterangkan dalam Wahyu. Fakta bahwa persekutuan antara Allah dan anak-anaknya ini, maksudnya anaknya ini Allah, suatu hubungan kasih yang paling intim, dan bahwa persekutuan itu adalah hal yang paling indah dan mulia dalam alam semesta. Kota itu memiliki kemuliaan Allah dan anak domba sebagai benda penerangnya. Nah, maksud dari benda penerang atau pembawa terang itu adalah kemuliaan Dia yang duduk di atas takhta itu. Nah, anak domba karena ia memberikan kepada kita pengetahuan yang sejati dan yang menyelamatkan tentang Allah, sukacita rohani yang tetap, dan keadaan yang benar dan adil, serta kondisi kudus yang selaras. Dalam dan melalui Dia dan pekerjaannya, kemuliaan Allah menjadi nyata dalam gereja. Tidak ada lagi bait suci dalam kota ini, karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan anak domba Allah, dan anak domba adalah bait sucinya. Nah, orang-orang yang tinggal di sana tidak perlu lagi pergi ke bait suci untuk bersekutu dengan Allah. Pancaran keagungan dan kemuliaan Allah dalam segala kepenuhannya memenuhi seluruh kota. Tidak perlu lagi bait suci, karena persekutuan orang-orang percaya dengan Allah mereka dilakukan secara langsung dan segera.
dan yang mencapai penggenapannya dalam era Perjanjian Baru yang sekarang kita jalani, menjadi sepenuhnya direalisasikan dalam alam semesta yang baru. Yerusalem baru mempunyai tembok yang besar dan tinggi. Nah, sebuah kota ini memiliki tembok untuk perlindungan, untuk keamanan. Di sini, makna simbol ini adalah gereja, tempat aman dan amin dalam hal persekutuan yang ia miliki bersama Allah. Tembok itu mempunyai 12 dasar. Di atas 12 dasar ini terlihat nama-nama 12 rasul. Maknanya mudah dipahami. Melalui kesaksian yang dibawa oleh ke-12 rasul dan dengan sarana tulisan-tulisan para rasul itu, orang-orang dibawa ke dalam fondasi penuh berkat persekutuan dengan orang-orang dengan Kristus Yesus. Dalam Efesus 2 ayat 20, dalam hal dasar atau fondasi ini, Kristus Yesus adalah batu penjurunya. Pernyataan setuju serta bukti dari pernyataan. Nah, sebenarnya penggambaran Yerusalem baru dalam wahyu ini dimaksudkan sebagai gambaran umat Allah, bukan gambaran tentang tempat tinggal orang-orang kudus di masa depan. Nah, penglihatan mengenai Yerusalem baru ini yang pertama, dalam dunia baru ini, Rasul Yohanes melihat kota yang kudus. Yerusalem yang baru turun dari surga. Yerusalem baru ini adalah jemaat Allah. Dan yang kedua, kehadiran Allah yang membahagiakan bersama umatnya dimuliakan di sini pada ayat 3. Kebenaran dan kepastian dan keadaan yang membahagiakan ini disahkan oleh firman dan janji Allah. Allah ingin agar firman dan janjinya ditulis supaya diingat selamanya dan dipakai terus-menerus oleh umatnya. Penutup yaitu dari Wahyu 22 ayat 6 sampai 21. Nah, pertama, malaikat yang memperlihatkan kepada Yohanes berbagai penglihatan ini menyatakan keaslian dari wahyu ini. Ini Yohanes memberi kesaksiannya, kata Yohanes, dan Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Lagi sang rasul hendak menyembah malaikat. Malaikat itu dengan hasil yang sama seperti dalam Wahyu 19 ayat 10. Nubuat-nubuat ini akan segera digenapi. Berikutnya adalah sebuah peringatan yang sangat serius. Kata biarlah dipakai dalam dua cara. Secara positif kata ini bisa dipakai untuk menasihatinya. Misal, baiklah, biarlah orang fasik meninggalkan jalannya. Berikutnya adalah sebuah peringat yang sangat serius. Malaikat itu sekali lagi mengutip Yesus. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Ini sebenarnya adalah sebuah nasihat yang lembut. Ini sama saja seperti dengan berkata, jangan menjadi keras hati dalam ketidakpercayaan, tetapi bertobatlah. Karena pada kedatanganku aku segera akan memberi pahala kepada semua orang menurut perbuatannya. Dalam sesi akhir kitab ini ada 3 saksi. Malaikat itu adalah saksi yang pertama dan Yohanes adalah yang kedua. Saksi ketiga adalah Yesus sendiri yang menyatakan keaslian dari kitab itu dan asalnya yang dari Allah. Kristus telah berjanji untuk datang segera. Pengantin perempuan, yaitu gereja, menjawab dengan perkataan, marilah. Ini adalah sebuah kalimat present import. Kalimat itu tidak hanya menunjukkan kepada peristiwa aktual, yaitu kedatangan akhir Tuhan kita, tetapi juga seluruh perjalanan sejarah yang mendahului peristiwa itu. Kristus menjawab doa yang berapi-rapi dari gereja yang menanti kedatangannya dengan berkata, ya, aku datang segera. Peringatannya, hati Yohanes penuh dengan kegirangan. Jiwanya berkobar-kobar oleh kerinduan. Matanya berusaha untuk menembus awan-awan. Dan yang lupa karena kasih. Ia berseru, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kesimpulannya, jika kita yang merupakan umat Tuhan sudah seharusnya hidup dengan menjalankan perintah-perintah ajaran Tuhan atau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, jangan pernah mengeraskan hati dan jangan berbuat jahat kepada orang lain. Dan isi kitab ini adalah firman-Nya, yaitu dia yang adalah pemberi, penggenap, dan pemberi upah iman dan kekudusan kepada umatnya. Dia yang awal dan yang akhir. Oleh firman-Nya, ia memberi kepada umatnya hak atas pohon-pohon kehidupan dan pintu masuk ke surga. Aplikasi dalam kehidupan. Di dalam situasi seperti ini masih banyak sekali dari kita yang hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan, melanggar
perintah Tuhan, kita yang selalu hidup menurut kehendak sendiri. Oleh karena itu, marilah belajar untuk selalu mendengar perintah Tuhan dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan perlu diketahui bahwa orang yang hidup dengan menjalankan perintah Tuhan, hidup dengan kekudusan, dan hidup menurut kehendak Allah, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi, ini presentasi dari kelompok kami. Kiranya bisa dipahami, dan mohon maaf apabila ada kata atau pengucapan yang tidak benar. Terima kasih.